Bapak Ibu, kita akan membuat proposal penelitian bab 1 ya. Jadi bab 1 itu di pedoman adalah pendahuluan ya. Di bab pendahuluan itu ada 5 yang perlu kita tulis. Pertama, latar belakang. Yang kedua, fokus dan deskripsi fokus. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang keempat, tinjauan pustaka. Yang kelima, tujuan. Dan keenam, kegunaan atau manfaat penelitian. Nah, hal yang sangat penting untuk dipahami oleh seorang calon peneliti adalah bagaimana membuat latar belakang. Jadi ini bab 1 bagian A itu latar belakang. Inti dari latar belakang sebenarnya adalah why, mengapa. Mengapa kita memilih penelitian kita? Mengapa kita memilih penelitian kita? Tentu saja kita memilih penelitian itu pertama karena memang penting. Kita tidak memilih penelitian asal-asal. Penting secara keilmuan, penting secara metodologi, penting secara praktis, terutama penting secara keilmuan. Bisa juga penting secara metodologi, bisa juga penting secara praktis. Tapi kita ini kan penelitian teori, jadi kita mendahulukan penting secara keilmuan. Terkait dengan pembahasan kita sebelumnya, penelitian perguruan tinggi itu adalah penelitian ilmiah. Jadi kita mendahulukan penting secara keilmuan. Jadi why, mengapa ini kita meneliti? Karena itu penting. Nah, yang kedua, ya tentu saja menarik. Menarik ini bahwa apa yang kita mau teliti memang sesuai dengan minat, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan latar peneliti. Kita jangan meneliti yang tidak kita minat, yang tidak menarik. Banyak penelitian tidak lanjut karena penelitian itu membosankan atau mengalami masalah. Aduh, susahnya. Jadi, apa yang memang paling menarik bagi kita, baru kita ingat penelitian, kita sudah langsung bangun subuh, bangun tengah malam, tidak disuruh, Pak. Karena memang itu minat kita. Ya. Memang kita jatuh cinta dengan fokus itu. Jadi penting, menarik. Nah, yang ketiga ini yang kita harap juga supaya nanti diharapkan bisa memberikan satu output ya, bisa menghasilkan satu output ya, menghasilkan teori atau konsep baru ya. Karena ini S3, kita langsung arahkan ke sini. Jadi pada saat kita memilih fokus penelitian, itu di hati kita Bapak Ibu sebagai peneliti sudah ada gambaran kita akan menemukan apa. Karena sebenarnya penelitian itu panggilan. Oke, jadi ini yang mau dijawab, why, mengapa. Jadi penting,
menarik dan outputnya nanti kita harapkan ada teori. Kalau cuma sini sampai sini ini tidak ada, berarti S3-nya nanti tidak muncul. Oke? Nah, struktur dari latar belakang ini Bapak Ibu itu seperti piramida terbalik. Deduktif ya. Deduktif ya. Kalau dilihat polanya ini dia deduktif. Nanti saya jelaskan itu dalam penalaran. Ya. Ada penalaran induktif, penalaran deduktif, dan ada lagi satu ya. Nah, nanti kita jelaskan itu. Kita struktur latar belakang dulu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini boleh disebut deduktif ya. Ada juga induktif, ya itu yang pokok, ada dua, induktif sama deduktif ya. Nah, apa isinya latar belakang ini? Tadi Ibu punya judul interaksi simbolik pimpinan dan bawahan dalam meningkatkan akreditasi ya, akreditasi jurusan atau fakultas ya. Oke, masih ada lanjutannya. Nah, Bapak Ibu, di judul itu ada fokus, kemudian ada bidang, kemudian ada lokus. Nah, yang pertama kita harus jelaskan di alinea pertama, alinea 1, alinea 2 sampai 3 alinea di situ mengenai pentingnya fenomena, pentingnya fokus dan bidang. Karena di sini kita bahas interaksi simbolik ya, pimpinan dan bawahan dalam meningkatkan akreditasi. Nah, di sini ada kata kunci di sini, akreditasi. Di sini juga ada interaksi simbolik. Jadi kita ambil bidang dulu. Pentingnya akreditasi bagi perguruan tinggi. Jadi dulu kita jelaskan bahwa akreditasi itu merupakan prasyarat berdirinya perguruan tinggi bla 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 bla. Ya. Boleh kita mengutip atau boleh kita narasikan. Nah, pentingnya akreditasi itu kita ambil bisa dari kutipan ya, kutipan dari buku, media, atau dari hasil observasi. Bagaimana kita menjelaskan bidangnya ini? Bidangnya dulu yang kita jelaskan. Kalau kita menggunakan metode kuantitatif itu kita mulai dari penjelasan fokus dan terkait dengan teori. Jadi kalau kita penelitian kualitatif kita mulai dari bidang, kalau kita penelitian kuantitatif kita boleh mulai dari fokus dan ini terkait dengan teori. Jadi untuk penelitian ini kita mulai dari pentingnya akreditasi, dan ini bidang yang kita mau kaji. Oke? Nah, ini kita simpan dulu, ya, kita simpan dulu. Ini kita lanjut. Kemudian proses akreditasi. Ini masih fenomena ini. Proses akreditasi, bagaimana itu? Ini boleh kita ambil juga rujukan. Kemudian berikutnya bahwa banyak perguruan tinggi ya yang memiliki akreditasi ya yang
Ya, mungkin yang tidak sesuai ya, yang belum sesuai dengan keinginan. Masih ada yang B, ada C, ada C. Sementara harapan kita ini akreditasi A. Di sini muncul sebenarnya masalah. Ketika kita menggambarkan ini, banyaknya perguruan tinggi memiliki akreditasi menengah atau kurang, sementara rata-rata kita memiliki akreditasi tinggi. Nah, kemudian kita masuk ke fenomena bahwa sudah banyak penelitian, selanjutnya ya, kita kemukakan banyak penelitian tentang akreditasi. Ada Bacok mengemukakan, ada Becek mengemukakan, ada siapa lagi, Budi. Gitu. Nah, kemudian kita menjelaskan bahwa penelitian tentang akreditasi melalui interaksi simbolik belum ada yang ngambil, belum banyak dilakukan, atau belum ada, masih kurang. Di sinilah kita dapat celahnya penelitian kita. Di sini celahnya penelitian kita. Kemudian di sini kita kemukakan lokus kita, ya ini penelitian-penelitian yang terkait. Kemudian berikutnya fenomena tempat penelitian kita, bahwa di situ ada beberapa jurusan yang dapat akreditasi A setelah terjadinya pergantian pimpinan. Bimbingan gratis. Sehingga dengan alasan tersebut maka peneliti memilih judul ini sebagai penelitian. Berdasarkan latar belakang inilah maka peneliti memilih judul interaksi simbolik pimpinan dan bawahan dalam meningkatkan akreditasi di jurusan fakultas di tempatnya di peneliti. Jadi latar belakang. Ini yang disebut dengan kronologi. Dari umum dulu, fenomena umum, kemudian akreditasinya, kemudian menengah sampai terakhir nanti fokus penelitian kita di sini, fokus dalam penelitian kita. Apakah di kronologi itu bisa pakai teorinya Horal Laswell? Dibawis Tuhan, tidak perlu. Oke, ya bagus, ya. Ada yang kelupaan. Jadi banyak penelitian setelah kita temukan tadi di sini bahwa penelitian terhadap akreditasi melalui interaksi simbolik itu belum banyak dilakukan. Oke, nah disitulah kita menjelaskan teorinya sedikit. Ya betul, Bapak kemukakan di situ teori interaksi simbolik. Jelaskan sedikit sih. Oleh siapa? Ya, itu ya. Ya. Nah, di sini nih teorinya kita jelaskan sedikit, baru terakhirnya nanti itu berdasarkan latar belakang itu sehingga kita memilih judul ini. Nah, jadi betul ya. Jadi teorinya itu harus kita masukkan di sini. Harus ada juga kita masukkan sedikit. Di kajian tulis ya. Masih di latar belakang. Latar belakang. Kronologis. Ya, kronologis. Ya. Jadi di sini ada kita kemukakan sedikit teorinya. Pakai induktif, pakai induktif. Ya, dia pakai induktif. Pakai induktif kalau begitu. Ya. Karena judulnya Jadi dia fenomena, kalau fenomena itu kita induktif, kalau kita berangkat dari teori kita deduktif. Ya. Soal berbahasa Indonesia. Ini kan penelitian kualitatif, ya. Ini kan penelitian kualitatif, makanya saya tadi berangkat dari bidang. Tapi kalau ibu bapak penelitian kuantitatif, kita berangkat dari
dari fokus, karena fokus itu nanti teori. Jadi kalau kualitatif melalui dulu dari bidang Ustaz ya. Iya. Kalau kuantitatif mulai dulu dari fokus. Fokus. Tapi berarti saya terbalik. Saya mulai dari fokus Iya, dulu, iya. kemudian masuk bidangnya. Dan teorinya jangan seperti tinjauan teoritis. Ya seperti tinjauan teoritis menurut ini sampai mendetail sekali, jangan. Karena ada nanti di bab 2. Iya, kayak gitu. Ada nanti di bab 2. Saya sudah tahu kurangnya di situ. Oke, Bu. Iya. Jadi fenomena umumnya dulu pentingnya fokus satu bidang, ya. Kemudian pentingnya ini tadi itu bidang akreditasi, kita mengutip, kemudian prosesnya bagaimana itu, kemudian banyak perguruan tinggi yang belum sesuai, nah, kemudian penelitian-penelitian yang sudah ada, kemudian kita masukkan teorinya bagaimana pentingnya interaksi simbolik itu dalam mengarahkan kinerja dan komunikasi dengan karyawan itu untuk proses ini. Kita ambil teorinya. Kalau misalnya teorinya di sini ada 2 atau 3, kami atau ibu ambil sedikit konsep-konsepnya. Kemudian yang terakhir kita sebut lokusnya. Fenomena apa di lokus itu yang menarik untuk kita teliti sehingga kita mengatakan berdasarkan latar belakang itulah sehingga penelitian ini penulis peneliti memilih, ya, memilih penelitian ini sebagai satu penelitian, ya, masalah ini sebagai satu penelitian. Kira-kira begitulah, ya. Jadi ini kronologis, ya. Sebenarnya kronologis ini banyak, Pak, ya. Bisa juga sebenarnya kronologis sejarah. Kalau kita penelitian sejarah, kalau sejarahnya kita kronologisnya. Bisa juga kronologis teori, bisa juga kronologis fenomena. Jadi kronologis itu bisa kronologis teori, kronologis fenomena, atau kronologis sejarah peristiwa. Gimana, Pak, Bu? Latar aman? Ya, sementara. Maksudnya di sini, Bu, alinea pertama bukan betul-betul satu alinea, bisa saja 2 alinea. Karena latar belakang ini kan bab 1 sekitar berapa, Bu? Bab 1 sekitar berapa? 110. Dengan bab 1 8 Ustaz. 8 sampai 10. Enggak. Kalau ini sudah jadi disertasi. 110 tadi berapa? 50. Kalau Oh, 123 dia 123 110. 1, 2, 3 itu 120. 120. Kalau ini sekitar 20 sampai 30 halaman. Ya, ingat, Pak, ingat. Ini ijtihad saya ini, tidak ada dalam pedoman ini. Karena saya katakan yang paling baik kita melakukan sesuatu yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita paham. Jadi kalau ini 20-30 halaman, bab 1 pendahuluan, maka latar belakang ini ya sekitar 15 halaman. Latar belakang saja. Ya, nggak salah. Ya. Oke, Pak. Apanya lagi yang tidak bisa, Bu? Sudah saya kasih nih halamannya, sudah saya kasih di poin-poin. Oke, saya harus berubah. Ya, robek lagi sedikit. Iya. Ya, robek sedikit. Iya. Dan jangan terlalu teoritik dulu di Iya. sini. Jangan terlalu Ya, teoritik. saya terlalu teoritik di situ Ustaz. Ya, jangan terlalu Cuma teoritik. di awal-awal itu karena saya balik, saya dulu mulai dari fokus, kemudian bidangnya, jadi bidangnya itu terakhir, Iya, saya iya. jelaskan di situ. Ya. Seperti Cuman karena berpikirnya memang kalau fokus dulu itu dia itu lebih deduktif sebenarnya. Jadi kita pakainya ya patokan. Bidang. Kalau kualitatif kita mulai dari bidang, kalau kuantitatif kita dari fokus. Fokus karena fokus terkait dengan teori. Jadi nanti setelah bidangnya kita jelaskan Ustaz, nanti di kajian itu baru masuk fokus di bab 2. Ada kan nanti deskripsi fokus. Iya. Akan fokus
nanti ada deskripsi fokus. Iya. Setelah latar belakang. Iya, ada deskripsi fokus. Iya. Ini kan baru kita bicara kronologis. Iya. Ini baru kita bicara kronologi. Belakang. Kronologis ini semacam apa yang menarik kita sampai ke sini? Apa yang menarik kita sehingga kita mau meneliti ini? Apa yang menarik ini kronologisnya? Ini jalan ceritanya. Iya. Jalan ceritanya mengantar kita sampai kepada mengapa kita tertarik, mengapa kita jatuh cinta. Ini kronologisnya. Itu maksud saya Ustaz, tetap juga dimasukkan fokusnya di situ setelah kita jelaskan masalah bedanya, kemudian kita masuk ke fokus juga di latar belakang ini. Boleh kita masukkan di bagian-bagian akhir sini. Bagian akhir Ustaz. Iya, boleh. Ya, Dan ini kan nanti ada teori di sini. Iya, dia kajian teorinya. Iya, boleh. Kita masukkan di sini. Itu yang Ini kan ada kita singgung teori. Iya, Fokus kita ungkap di sini. fokus. Ya. Karena ini juga nanti yang membedakan penelitian kita dengan penelitian orang lain. Iya. Sehingga kita mengeksplorasi apa fokus penelitian kita terkait dengan teori, karena fokus itu terkait dengan teori. Nah, ini jangan terlalu panjang karena latar ini sekitar 15 halaman. Iya. Jadi mungkin ini kita jelaskan. Ya paling 1 atau 2 halaman masih boleh. Ya, 1 2 halaman atau sampai 3 halaman mungkin bisa. Karena ini kan 15 halaman ya. Bagaimana Pak Nurdin? Ya. Latar belakang adalah kronologi singkat. Iya, kronologis yang terjadi di lapangan. Kronologis singkat mengapa kita memilih masalah yang diteliti. Jalan ceritanya mengapa kita sampai tertarik berminat meneliti masalah ini. Ada apa? Ada apa? Ini untuk penelitian kualitatif. Sebenarnya kalau untuk penelitian kuantitatif mau sama ini juga, cuman ini fenomenanya kita ganti dengan teori. Iya. Jadi kita jelaskan dulu teori A, bagaimana itu penjelasan dan teori B. Kemudian bagaimana ini teori ini nanti bisa kita gunakan untuk melihat permasalahan dan permasalahan yang sudah diteliti apa saja, sehingga kita menyimpulkan kita perlu untuk melihat bagaimana penerapan teori ini dalam penelitian kita. Jadi sebenarnya mirip-mirip ini juga, kronologisnya juga. Cuman kalau di penelitian kuantitatif itu memang kita mendeduksi teori, kita ingin menguji teori. Lebih banyak kita ingin mengimplementasikan teori. Kalau ini kita berangkat dari fenomena, ya.